T hitung. Soal mana ini? (51) memperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 10,9 dengan standar deviasi sampel 36. Jika Perintah Bandung mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro lebih besar daripada 10, ujilah klaim itu menggunakan alfa 5%. Ini dia minta nomor 15. 15 T hitungnya alfanya berapa? 5%, 1676 ya? Apa hubungannya? T hitung 2 Oke. Berarti kan yang ini ya, 10,98 kurang 10 ya. Iya, Pak. Dibagi dengan standar deviasi 3674 dengan akar N 51. Mana cara mengetiknya? Dianotet lebih enak, Pak. Iya, Pak. Susah gambar. Ini kan cuma T biasa ya, T biasa X bar dikurangi mu ya. Bagi S yang akar N kan. Ya, Pak. Kemudian 19 ini bonus kayak. 19 ini soalnya nggak ada jawabannya ya, jawabannya di luar ya. Stop. Annotate. Senang ya kalian saya repot ya. Benar, Pak. Sorry. Ini pertanyaannya H0 ini, H1 ini, T, N17, alfa 1%. Ini kan cuma nanya T tabel ya? Iya, Pak. Alfa lebih besar, mu lebih besar apa? T tabel alfa 1%. Satu sisi, kuantel 1%, berapa itu? 16. 16, Pak. 2583. 2583.
Nggak ada jawabannya kan di sini ya. Ini yang buat soal lupa ngurangin DF-nya. Mesti kan DF-nya 16 ya. Dia pakai DF 17 jawaban ini nih. Tapi ini salah. Sampai 2583. Masih ada setengah jam. Kita bahas nomor berapa lagi? Terserah, mau udahan apa mau bahas soal lagi? Esa yang mana lagi? Bapak nggak capek? Iya, Pak. Saya capek. Minum dulu Saya ya, Pak. capek. Kalau kalian mau udahan, saya mah seneng banget. Pak, Bapak ada nyumbang soal, Pak? Saya? Iya. Ada. Oh. Soalnya Ada. disumbangin ke sini boleh nggak, Pak? Apa, Pak? Iya, Pak. Mau dong, Pak. Buat referensi Boleh, belajar, Pak. itu melanggar. Buat referensi melanggar belajar, kode etik. Pak. Kalau saya ngasih tahu soalnya, pertama, itu melanggar kode etik. Kedua, soal itu belum tentu keluar. Iya, Oh, gitu ya, Pak ya. Belum tentu keluar soal itu. Dan belum tentu dipakai buat UAS, bisa jadi buat apa? Buat masih mahasiswa yang nggak bisa hadir pada saat UAS. Berarti soal Bapak susah dong, Pak. Katanya yang susulan soalnya lebih susah. Kayaknya sih begitu. Waduh. Tapi saya ngasih soal gampang-gampang lah. Saya ngasih soal regresi, korelasi, Spearman. Apa lagi ya? Nah. Goodness of it. Tabel kontingensi. Ya. Tapi mah nggak ada jaminan keluar. Pak, tadi ada Pak bilang Pisman ya, Pak? Spearman. Rank correlation yang emang kita pernah bahas Fishman. Makanya Pak kaget kalau keluar Fishman apa itu Fishman? Spearman. Masa saya kedengeran, jangan otak sama mulut saya nggak sinkron lagi. Bahas PR aja, Pak. Kalau itu boleh nggak, Pak? Misalnya ada soal gitu, Pak. Kadang kalau saya ngerjain soal itu masih terbalik-balik gitu, Pak. Ini menggunakan T, menggunakan Z gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Misalnya soal, kita cuma identifikasi aja gitu, Pak. Ini nanti gunakan inferensial, ini gunakan korelasi gitu, Pak. Soalnya kan banyak rumusnya tuh, Pak. Kadang masih terbalik gitu, Pak. Boleh kalau mau dibahas di sini. Tapi waktu jadwal kuliah kan saya udah
udah wanti-wanti. Kalau misalnya ngomongin proporsi itu pakai Z. Kalau ngomongin rata-rata tergantung ini ada standar deviasi populasinya atau enggak gitu kan. Kalau nggak ada maka pakai T gitu. Nah, kalau gitu kan, kalau misalnya dia yang teori-teorinya itu kan enak kan, Pak. Maksudnya bisa kita pahami, Pak. Tapi susahnya kalau udah pakai kata-kata, Pak. Kadang dia di kata-kata nggak dibilang ya kayak ini gitu loh, Pak. Kalau di teori kan enak, Pak. Langsung dibuat mu-nya. Kalau misalnya kayak itu, Pak, di latihan. Latihan itu kan langsung dikasih tahu mu-nya segini. Ini enggak, Pak. Kalau ujian kita kan dibuatnya kayak mana tadi ya, Pak? Misalnya kayak soal itu, Pak, nomor nomor yang ini Pak. Pada rapat tahunan pemegang saham diharapkan setiap unit komoditi dapat memberikan keuntungan 50 juta per tahun gitu kan Pak. Maksudnya kan itu kan ternyata itu kan yang pertama tadi Pak, yang kita harus nyari dibagi 50 semua gitu. Maksudnya gimana Pak? Kalau di soal ujian ini kan Pak, buatnya kata-kata yang itu Pak, yang enggak kata-kata buku gitu loh Pak. Soalnya Jadi kadang tersirat, bingung Pak. Gimana Yasmin? soalnya tersirat gitu, Pak. Iya, Iya. gimana Pak? Cara nentuinnya gitu biar gampang gitu Pak. Kalau misalnya Ya, dikasih tahu mu, kan enak Pak, mu sama dengan ini, standar deviasi sama ini, tinggal masukkan rumus. Tapi kalau disoal kan Pak, nggak semudah itu loh Pak. Dibilang nanti kenaikan ini gitu Pak. Maunya kita bahas gitu Pak. Ini lihat ini ya, ini kuncinya gitu loh Pak. ya saya sebenarnya juga kurang setuju ya dengan soal begitu. Tapi sekolah punya kebijakan lain. Mereka bilang ya ini kan terapan, bukan murni gitu loh. Makanya saya begini, kalau terapan berarti bebas dong pakai software. Ya iya, ya ya memang di situlah letak ininya, letak kata terapan tuh di situ. Jadi penuh apa ya? Saya mau bilang muslihat tuh kayaknya jahat banget. Tapi memang tricky gitu loh. Iya, Pak. Enak, Pak, ada softwarenya. Cuma yang dicari apa, saya nggak tahu, Pak. Ya saya sih merasakan ya, waktu seumur kalian juga masih ini nih. Ini yang ditanya apa sih gitu ya. Kalau sekarang sih udah lebih mudah memahami ya. Tapi memang ini bagian dari kurva pembelajaran sih. Uh, saya akui tricky memang. Tapi kalau uh, untuk lancar memang butuh ini ya, butuh jam terbang ya. Uh, ini juga apa sih bagian dari kompensasi, bisa buka buku gitu ya, atau lihat cheat sheet gitu loh. Uh, susah ya. Maksud saya dulu waktu kita offline itu dosen disarankan untuk hadir ketika ujian gitu ya. Jadi mahasiswa bisa bertanya sama dosen ketika waktu ujian. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Ya tapi sampai semana gitu bisa ngomong. Masa mau ngomongin di kelas, yang ini pakai T-distribution ya, yang ini pakai chi-square gitu loh. Uh, saya sih nggak bisa ngasih yang lain kecuali bacalah soal pelan-pelan.
Nah ini, nah kalau, aduh, emang kalau kalian baca ini kan emang nggak kebayang ya ini bahwa ini adalah Gota Soviet ya, antara observe sama expectation gitu kan ya. Iya, Pak. Ini cuma disuruh lihat tabel doang. Ini disuruh menerapkan rumus chi-square ya. Awalnya saya kira itu di chi-square pertemuan 9, Pak. Hah? Pertemuan Awalnya saya 39. kira, ya, pertemuan 9. Kan ada chi-square yang di awal-awal itu, Pak. Saya kira buat itu, Pak. Kemarin. Maksudnya yang sebelum ujian UTS. Enggak, Pak. Saya kemarin nyoba sendiri yang itu, Pak. Nomor berapa tadi itu, Pak? Kan bahannya setelah UTS ya. Iya, Pak. Kan chi-square itu setelah UTS nggak sih, Pak? Apa saya salah lihat? Waktu sebelum UTS ada chi-square juga. Oh, Bapak pilgan kayak gini boleh nggak Pak? Misalnya ya Pak, misal. Ini kan pilgan kan kalau salah langsung salah gitu Pak. Boleh nggak Pak kami buat jalannya terus meskipun salah jawabannya Bapak kasih poin gitu. Enggak, So, Pak, boleh kenapa Pak? nggak bisa itu. Yang ada itu di pilihan ganda itu banyak banyak soal yang dianulir. Bukan dianulir itu dalam artian dikasih bonus gitu ya. Kayak misal tadi yang nilai tabel itu kan kemarin tuh ada berapa ya? Kadang silap Pak. Dia itu Pak, satu sisi, dua sisi gitu Pak. Kalau pilgan kan langsung salah gitu kan Pak. Mana tahu nanti Bapak berniat hati gitu Pak. Ih, ada jalannya kasihan upah nulis gitu Pak. Kasih kasih satu gitu loh Pak. Iya, Pak. Nilainya aja Kemarin itu satu. ya pilihan ganda 20 itu 4 itu bonus. Empat bonus Puas, karena kenapa puas gitu? jawabannya ditambahin. eh, nggak bisa sih saya ngasih bonus di pilihan ganda. Saya ngasih bonus di esai. Pilgannya perlu cara apa? Nggak usah, Pak. Terima Nggak kasih, perlu, Pak. nggak perlu. Pokoknya kalau di esai kalian tuh udah pokoknya udah SOP-nya tuh udah tulis diketahui. Alfanya tuh tulis, N-nya tuh tulis. Karena dari situ udah dapat nilai. Jangan dikosongin, kosongin ya saya nggak bisa ngasih nilai. Iya, Pak. Lagi nilainya itu ini loh, nilainya itu per item. Jadi misalnya nulis alfanya itu dapat poin tuh. Nulis N-nya itu dapat poin. Nulis standar deviasinya dapat poin. Itu yang tertera di soal doang ya. Belum yang jawabannya nanti. Jadi masing-masing item itu dapat poin. Salah rumus pun dapat poin, Pak. Kalau di esai, soal rumus saya kasih poin. Iya. Oh. Bahkan Kalau yang oh, iya, Pak. sorry soal ini soal nomor kalian bisa ini kan bikin regresi ini ya.
Nomor 1. Insya Allah bisa, Itu Pak. tadi. Hah? Iya, Insya Pak. Allah bisa, Pak. Iya. Kan saya udah ajarin di Excel bikin regresi. Ah, ini nih. Nomor 2 nih. Nomor 2. Menurut kalian ini pakai apa nih? Bah. Nomor 2. Lihat. Review. Uji hipotesis bukan, Pak? Yang biasa, yang satu itu. Ya, ini kan ada ini nih. Ada mu 80 kan ya. Iya, Pak. Ini ada apa nih? Sigma ya. Iya. Ini adalah X bar ya. Bar. Ini alpha. Nah, ini pakai T apa pakai Z nih? Pakai Z, Pak. Z, Pak. Z alpha. Z hitung. Karena ada panduan ya di halaman berapa ya? Empat ya. Pak, itu tadi standar deviasi sampel sama ininya sama, Pak, populasinya. Yang soal nomor 2 tadi. Iya. Nah, ini kan perlu pengertian ya. Ini kan klaimnya itu adalah nilai populasi kan, ini kan populasi nih kan. Populasi seluruh mahasiswa universitas tertutup 3 tahun yang lalu itu 80 mu-nya. Nah, ini berarti adalah sigma yang gini ya. Iya, Ya kan? Pak. Ini bukan Iya. S nih. Karena Iya. dia dari populasi kan. Iya. Iya. Nah, ini adalah X bar-nya. Makanya dia pakai Z kan. Kalau misalnya ini nggak ada nih. Ini nggak ada, maka kalian pakai T. Pakai T maka mesti mencari
simpangan baku yang 83 nih rata-rata simpangan bakunya berapa nih? Kalau ini kan simpangan baku si populasi kan, yang 7 ini. Makanya pakai Z. Kayaknya ini tabel yang lumayan penting ya di kalian mesti tanda ini. Kapan pakai Z, kapan pakai T, kapan pakai Kai. Mungkin maksudmu ini Rizky, Kai yang pada menghitung apa standar deviasi varian atau varians ya? Pak, maaf masih boleh nanya nggak Pak? Silakan. Saya masih bingung yang itu Pak, yang dependent sample yang match pair tadi. Kan biasanya kalau di soal ujian tadi kan jelas gitu Pak, sebelum, sesudah. Jadi D-nya itu kan yang terbaru dikurangin yang lama gitu Pak. Nah tapi kalau misalnya di latihan itu apa ya Pak, datanya itu nggak sebelum sesudah gitu Pak. Misalnya kayak aktor sama aktris atau kayak tinggi yang dilakukan sama tinggi yang diukur gitu. Nah, kalau itu D-nya ditentuinnya gimana ya Pak? Yang atas, yang bawah? Kalau aktor sama aktris bisa emang ya? Ini Pak, di soal latihan ada di halaman 4